Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih teman-teman media yang kami hormati, saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada. Izinkanlah kami pada pagi hari ini ingin menyampaikan keputusan pemerintah mengenai adanya izin usaha pertambangan yang hari ini ramai dibicarakan di publik. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah sejak bulan Januari telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam, dalam hal ini usaha-usaha pertambangan. Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, ya, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, ya. Kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Itulah keputusan dari pemerintah. Untuk penjelasan teknis akan disampaikan oleh Menteri ESDM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mensesnek, Pak Seskap, dan Menteri LHK dan Menteri Kehutanan, teman-teman media semua yang saya hormati. Pertama, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek. Sebenarnya bermula dari apa yang sudah kita lakukan sejak Januari sesuai dengan Perpres nomor 5 tentang Satgas penataan dan penertiban lahan-lahan termasuk pertambangan. Pemerintah intens terus melakukan hal ini. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi,
bahwa dalam rangka menjalankan tugas-tugas, kita selalu proaktif untuk mengikuti perkembangan, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas proaktif rasa cintanya kita kepada negara, khususnya kepada daerah-daerah pariwisata, khususnya lagi di Raja Ampat. Tepatnya pada hari Rabu malam, atas koordinasi saya dengan Pak Seskap, arahan Pak Seskap, untuk coba kita mendalami ini dengan cepat. Ini cerita kronologisnya. Kemudian kami atas arahan dari Pak Seskap sudah barang tentu atas petunjuk dari Bapak Presiden, pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari iup-iup yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 iup yang beroperasi yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 iup yang beroperasi, yaitu PT GAK Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Setelah itu kita menyetop, langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskap dan Bapak Presiden, diperintahkan untuk langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi pihak. Hari Jumat, masih hari raya Idul Adha, saya malam harinya langsung berangkat dengan tim ke Pulau Gak, ke Sorong, ke Raja Ampat, sambil kita melihat pulau-pulau yang lain. Saya ke sana itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan? Bapak Ibu semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya. Izinkan saya untuk memasang slide tentang PT-PT yang ada di Raja Ampat. Ini sesungguhnya PT Raja Ampat, Pak Hanif. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat prawisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan. Seolah-olah waktu kita belum turun. Nah, ini ada 5 PT, di mana PT Nurham lokasinya di sini, PT Anugerah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini, PT GAK Nikel di sini, Bapak Ibu semua. Dari semua 5 perusahaan ini, datanya adalah kalau PT GAK Nikel ini adalah kontrak karya. Jadi total dari 5 perusahaan, Pulau GAK itu 13.136 hektar, Pulau KW Sejahtera Mining Pulau KW 5.922 hektar, PT Mulia Raymond Perkasa 2.193 hektar, PT Agro Surya Pertama 1.173, PT Nurham 3.000 hektar. Dari semua ini, proses sekarang RKAB di 2025 yang diberikan hanya PT GAK Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian kalau PT GAK Nikel, coba kembali, PT GAK Nikel itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi. Tahun 72 ini 1972 eksplorasi GAK Nikel. Kemudian penandatanganan kontrak karyanya itu tahun 98. Tahap eksplorasi 2002, perpanjangan tahap eksplorasi itu 2006-2008, sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017 dan produksinya 2018. Ini tahapannya. Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa gambar, coba kasih keluar gambar dong. Gambar dari Pulau Payanemo ini, coba videonya, video. Ini adalah
Payanemoni. Dan ini adalah gambar-gambar terakhir. Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Yang berikut, saya langsung turun ke lapangan. Ada gambar saya ke lapangan. Saya ke PT GAK, itu menemui jumlah total masyarakat di Pulau GAK itu kurang lebih sekitar 700 orang dan 300 kepala. 300 kakak. 300 kakak. Di mana kami setelah balik dari sana, ternyata ada gambarnya lagi PT GAK. Karena kenapa saya harus dorong yang ini? Karena ini produksinya 3 juta. Coba Mas, nah ini pantauan, coba videonya. Ini adalah Pulau GAK. Jadi yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri. Dan dari total 13.000 hektar, ini GAK ini, itu yang dibuka itu 260 hektar. Dari 260 hektar sudah reklamasi 130 hektar lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara itu kurang lebih sekitar 54 hektar. Dan ini adalah lokasi produksinya sekarang masih ada 130 hektar. Nanti setelah ini direklamasi, Bapak Ibu semua. Nah, atas dasar itu saya juga menyampaikan, ini JT-nya. Bapak Ibu bisa lihat, ini JT-nya, ini lautnya. Ini adalah proses untuk bagaimana melakukan AMDAL yang baik. Jadi sangatlah mohon maaf tidak objektif kalau ada gambar lain yang kurang pas. Ini perlu saya sampaikan. Nah, berikut setelah kita melakukan kunjungan ke sana, kita melakukan rapat dengan gubernur, bupati di Sorong. Ya. Atau kita melakukan rapat dengan Pemda. Dalam rapat kami, kita minta aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Apa sesungguhnya yang terjadi? Dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan 4 IUP yang masuk dalam kawasan Geopark. Nah, adapun 4 IUP itu, dari 5 IUP, Bapak Ibu semua, dari 5 IUP itu 1 IUP pemerintah pusat yang mengeluarkan, yaitu kontrak karya. Sementara IUP-IUP sebelumnya itu dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006. Di mana secara undang-undang Minerba 2004-2006 itu izinnya semua masih di daerah. Dalam hal ini bupati atau gubernur. Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada. Ini adalah urusan kita semua, kita harus selesaikan. Setelah itu kami balik ke Jakarta. Saya ingin satu slide yang lokasi Geopark. Geopark. Satu slide terakhir Geopark. Petanya Geopark. Biar teman-teman punya, Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi Geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau GAK itu di sini. Pulau GAK ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari Geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas.
Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Demikian, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman media. Saya persilakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Ya, Bapak, saya Aya. Pertanyaannya tadi 4 IUP yang disebut tadi belum disebutkan yang mana saja terkait dengan IUP-nya. Terus apakah ada pelanggaran yang ditemukan, dan jika ada, apakah ada sanksi Pak yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan ini? Terima kasih. Buka slide pertama, biar terang. Saya nggak mau ada manipulasi data. Enggak, ya. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ala konservasi. Sekalipun memang perdebatannya akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Itu Mbak ya. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark. Dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat. Tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Saya persilakan kalau masih ada yang lain.
Udah cukup. Yang lainnya lagi dong. Yang lainnya, ayo. Izin Pak, saya Bobi Pak, mau nanya mengenai izin. Dari mana, Dinda? Dari metotv.com Pak. Ya. Mau tanya Pak, mengenai izin 4 IOP ini kan dikeluarkan sebelum adanya penetapan geopark ya Pak ya. Kenapa setelah ditetapkan jadi geopark dan pemerintah tidak mengevaluasi adanya 4 IOP ini atau izin tambang ini di acara geopark ini? Tidak ada evaluasi dari pemerintah, dan baru kali ini ribut-ribut dari Greenpeace baru ada evaluasi dari pemerintah. Kenapa tidak ada dulu adanya evaluasi? Dan apa Pak dampaknya dari 4 perusahaan ini selama melakukan operasi di area geopark ini? Mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa menjelaskan. Terima kasih. Jadi yang pertama, saya mau jelaskan bahwa sejak Januari kita sudah melakukan evaluasi. Perpres nomor 5 kan tentang penertiban kawasan hutan termasuk pertambangannya kan sejak Januari. Bahwa Presiden Prabowo kan kami dilantik jadi Menteri ESDM, kabinet ini kan 2024 Oktober akhir. 2 bulan kami melakukan kerja, perpresnya keluar Januari, langsung kami kerja maraton. Dan kita kan melakukan penataannya kan banyak. Jadi ini bukan atas dasar si A, si B, si C. Dan ini kan baru tahap pertama. Dan kita akan lakukan lagi pada tahap berikutnya. Semuanya. Jadi ini belum berakhir, Mas. Ke depan kita akan melakukan penataan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Ya, oke. Terakhir ya. Dampak apa? Kalau lingkungan, sekarang kan yang tadi saya suka tunjuk video, 2025 nggak ada lagi perusahaan dari 4 itu yang berproduksi. Nggak ada yang berproduksi. Kenapa? RKAB-nya nggak ada. Satu perusahaan dinyatakan berproduksi kalau ada RKAB-nya. RKAB-nya itu bisa jalan kalau ada dokumen AMDAL-nya. Dan mereka tidak lolos dari semua syarat administrasi itu. Ya, saya pikir itu. Terakhir ya, karena kami ada rapat lagi. Ya. Bapak Tifal dari Kompas TV Pak, mau tindak lanjut dari pencabutan ini karena ada saran juga dari Selius Pak meminta pemerintah untuk melakukan moratorium izin tambang dulu. Kalau kita lihat kondisinya nikel ini oversupply dan harganya udah merosot 13,2%, itu alasannya, ditambah refleksi dari 2 perusahaan baja yang berhenti produksi. Apakah alasan moratorium izin tambang ini menurut pemerintah masuk akal untuk dilakukan Pak? Kami pemerintah dalam menjalankan arah kebijakan negara selalu berpikir tentang kepentingan rakyat bangsa dan negara. Yang kedua adalah tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara, dan melihatnya secara komprehensif, secara utuh, tidak secara parsial. Saran-saran seperti tadi silakan saja, tapi nanti kami pemerintah yang akan memutuskan. Apalagi ke depan kita lagi mendorong hilirisasi kita dengan baik, hilirisasi yang betul-betul green, yang bisa diterima produk kita di luar negeri. Ya, baik, terima kasih teman-teman media atas partisipasinya. Cukup. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Pak Seskap. Terima kasih Pak Mensesnek, Pak Menteri LH, Pak Menteri Kehutanan atas kerjasama kita selama ini. Mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi pemberitaan simpang siur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman, cukup ya. Terima kasih semuanya, terima kasih.